Saya kira santri-santri ini pahalanya udah jelas semua lah pahalanya. Kiainya malah belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena santri itu jelas datang ke pesantren untuk belajar dan tinggal di pesantren supaya seluruh waktunya ketika berada di pesantren itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Selamat datang yang saya hormati Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Pratikno. Alhamdulillah sekalinya bisa nyampe juga ke sini. Memang untuk bisa sampai ke pondok pesantren Darul Mughni dari Jakarta ini perlu jihad fisabilillah ya, sungguh-sungguh memang karena tidak mudah. Saya tidak tahu ini pilihan untuk menggelar kegiatan di pesantren ini keputusannya Menko apa keputusannya staf sus, saya tidak tahu. Pemilihnya di sini mungkin karena Menkonya terlalu terpesona mendengar cerita tentang pondok pesantren Darul Mughni yang sudah berhasil membangun pesantren yang smart seperti yang kita saksikan di sini. Yang saya hormati pengasuh Syekhul Ma'had, pengasuh pondok pesantren Darul Mughni, Kiai Mustafa Mughni. Alhamdulillah, terima kasih telah menyediakan tempat untuk pelaksanaan program PBNU bersama dengan Kemenko PMK ini. Saya sendiri juga punya pesantren di rumah, warisan dari orang tua, dan saya sudah hidup dari pesantren ke pesantren selama seumur hidup sekian lama. Dan ada satu hal yang dapat saya simpulkan dari seluruh pengalaman hidup itu bahwa di pesantren itu niatnya santri lebih jelas daripada niatnya kiai. Jadi kayak di sini ini saya kira santri-santri ini pahalanya udah jelas semua lah pahalanya. Kiainya malah belum tentu. Gitu. Kenapa? Karena santri itu jelas datang ke pesantren untuk belajar dan tinggal di pesantren supaya seluruh waktunya ketika berada di pesantren itu adalah ibadah. Di pesantren ini santri tidur itu ibadah, santri main-main di halaman pondok ibadah, santri makan, semuanya ibadah karena tinggal di pesantren dengan niat thalabul ilmi. Jadi thalabul ilmi itu melekat pada santri selama masih tinggal di pondok. Apapun yang dikerjakan di dalam pondok itu adalah semuanya dalam rangka thalabul ilmi, sehingga pahalanya utuh. Lain kalau sekolah berangkat dari rumah pulang lagi gitu. Jadi sekolah itu thalabul ilmi, kalau udah sampai di rumah sudah bukan thalabul ilmi lagi. Tapi karena anak-anak ini di pesantren, nanti habis pulang dari madrasah sampai ke kamar masing-masing tidur, itu masih thalabul ilmi. Karena kalian semua tinggal datang ke sini karena thalabul ilmi. Jadi pahalanya jelas. Ya, yang tidak terlalu jelas ini kiainya. Ngapain bikin pesantren gitu loh. Itu yang tidak jelas. Ya Mustafa Gubus gini ini bikin pesantren niatnya apa? Ini yang masih harus muhasabah banyak-banyak. Ya, karena sebetulnya kalau mau membuat layanan pendidikan tidak harus pesantren. Ya bikin madrasah juga
Nggak usah ngurus anak-anak tiap hari begini, asal datang pagi pulang siang atau sore udah selesai, urusan lebih gampang dan sebagainya. Kenapa kok harus pesantren gitu? Nah ini, ya apapun juga, ya ada banyak lah, apa namanya ini soal tabarruk, soal mungkin wadifah dari masyaikhnya dan lain sebagainya, ya. Tapi ala kulli hal, bahwa pesantren-pesantren ini, para kiai yang mengampu pesantren-pesantren ini menawarkan fasilitas pendidikan untuk anak-anak, untuk santri-santri. Maka para kiai itu juga bertanggung jawab untuk menjamin bahwa fasilitas pendidikan yang ditawarkan itu memang betul-betul mampu membantu membawa para santri sampai kepada tujuan-tujuan belajarnya. Dan ini berarti membutuhkan ikhtiar-ikhtiar yang komprehensif, yang penuh baik lahir maupun batin, ya. Di samping tuwuk, wirid, tirakat dan sebagainya, kita juga harus memikirkan aspek-aspek untuk perbaikan elemen-elemen lahiriah dari pesantren itu sendiri. Nah, untuk itulah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggagas agenda transformasi pesantren yang salah satunya dengan pelatihan smart pesantren ini, dengan harapan bahwa mudah-mudahan ke depan dunia pesantren akan lebih mampu mengatasi tantangan-tantangan zaman yang berubah dengan cepat ini, sehingga mampu memberikan sumbangan kontribusi yang lebih besar lagi bagi agama, bangsa dan negara, serta bagi kemanusiaan seluruhnya, insya Allah. Amin. Terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu. OJK sudah hadir salah satu ibu komisionernya dari Samsung, dari mana lagi satunya, dari Meta. Ya. Ini Pak Menko ini paling pinter nyari begini ini, mudah-mudahan. Dan Pak Menko ini punya dedikasi yang nyaris obsesif terkait dengan pesantren ini. Mudah-mudahan dengan segala tanggung jawab yang beliau emban sekarang ini, Pak Pratikno bisa sungguh-sungguh juga memberikan bantuan yang bermakna bagi dunia pesantren kita. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.